Banyak banget aku ngedapatin pertanyaan seperti ini, perbedaan kartu SD yang palsu dan yang asli itu apa, Kak? Bagaimana cara membedakannya? Oke, teman-teman, di luar sana di pasaran itu banyak banget jenis dan tipe kartu SD atau memory card ya, teman-teman. Dan tidak semua juga dari kita gitu bisa paham atau bisa jeli memilih memory card atau kartu SD yang tepat. Lalu bagaimana, Kak, dan apa sih ciri-cirinya? Di sini aku akan jelaskan sedikit seputar memori eksternal yang palsu dan yang asli. Yang pertama yang harus teman-teman perhatikan ada tulisan buram di bagian micro SD atau SD card itu. Ada, aku ambil contoh yang ini, teman-teman, ada tulisan Samsung ini. Itu seperti tulisannya juga kecetaknya lebih besar dan dia terlihat lebih buram, teman-teman. Jadi kayak nggak bersih gitu dan kurang rapi. Bisa teman-teman bandingkan dengan foto yang di sebelahnya. Di sini tulisan Samsungnya rapi, berjarak, dan dia terlihat bersih ya. Cara ini adalah cara yang paling mudah yang bisa teman-teman perhatikan sebelum membeli kartu SD. Oke, yang kedua adalah warna sisi samping. Warna sisi samping itu maksudnya adalah bagian ini, teman-teman bisa lihat di bagian sisinya ini, yang palsu dan yang asli jelas banget perbedaannya. Teman-teman bisa lihat untuk yang aslinya dulu, di sini putih dan bersih, teman-teman ya. Jelas berbeda banget sama yang fake atau yang palsu ini. Jadi mereka tidak mewarnainya sama sekali, jadi dibiarkan begitu saja tanpa warna. Dan ini bisa teman-teman perhatikan juga saat mau membeli kartu SD ya. Ini dalam keadaan yang baru ya, teman-teman. Oke, next yang ketiga, info kapasitas tidak ada. Info kapasitas tidak ada di sini maksudnya adalah saat teman-teman membeli, nah biasanya tidak ada keterangan kapasitas maksimalnya itu berapa. Oke, nah seperti teman-teman lihat. Jadi saat kita hendak membeli, tentunya hal yang paling penting yang harus kita tahu adalah kapasitas dari micro SD yang mau kita beli gitu. Berbeda sama yang fake. Yang fake itu mereka tidak menyertakannya sama sekali. Kalau teman-teman dapatin yang seperti ini, lebih baik tidak usah dibeli ya. Oke, yang terakhir, sesuaikan harga dengan kapasitas, teman-teman. Jadi misal teman-teman menginginkan kartu SD atau micro SD itu yang murah, sudah pasti juga kapasitasnya ya tidak sebesar seperti yang aku tampilkan di layar gitu, teman-teman. Tentunya harga dan kualitas itu mempengaruhi ya, teman-teman. Hati-hati dengan micro SD atau SD card yang palsu, itu udah banyak banget di pasaran beredar. Jadi teman-teman harus jeli sebelum membeli. Satu contoh, untuk ukuran 16 GB biasanya itu dijual harga orinya dengan harga 150 bahkan 160, bahkan bisa lebih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman membeli dengan 16 GB kartu SD atau micro SD dengan harga di bawah 100.000, itu sudah pasti KW. Lebih baik kita sisihkan uang dulu untuk nabung supaya bisa beli kartu SD atau micro SD yang ori ya, teman-teman. Karena kalau kita memakai atau menggunakan yang ori, tentunya juga masa waktu pemakaiannya juga akan lebih lama dan jarang yang namanya error atau korup ya.